Guys, ada yang seru nih guys ya, ada yang seru. Gua kemarin baru hari ini dapat ada berita menarik dari DDTC guys, DDTC ya. Ini mengenai, judulnya adalah pengaduan pajak atau penyelewengan pajak gitu ya. Oke, gua sharing deh ya, gua sharing teman-teman ya, gua sharing buat teman-teman. Jadi ada berita menarik dari DDTC nih, luar biasa ya. DDTC adalah portal berita perpajakan yang paling terpercaya, oke. Beritanya ini tanggal tanggal 24 Februari ya, Sabtu 24 Februari. Kata kata DJP nih ya, katanya berita ini, jaga penerimaan. DJP minta publik tak ragu adukan pegawai menyeleweng, teman-teman ya. Nah, jadi ini luar biasa beritanya, luar biasa indah, luar biasa manis, luar biasa, harum. Tetapi apakah begitu faktanya, teman-teman ya? Coba kita baca. Dirjen Pajak meminta masyarakat turut mengawasi potensi pelanggaran integritas oleh pegawai pajak. Oke, siap, siap Pak, siap. Kita akan turut mengawasi potensi. Terus bagaimana caranya? Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti ya, DJP. Halo, Ibu Dwi Astuti, bagaimana kabarnya? Mengatakan integritas pegawai pajak sangat dibutuhkan, mengingat tugasnya adalah mengumpulkan penerimaan negara. Betul, setuju. Terus, menurutnya, saat ini juga telah tersedia mekanisme whistleblowing system untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menegakkan integritas integritas pegawai pajak. Oke, terus? Kalau menemukan adanya penyimpangan, saluran untuk mengadukan penyimpangan itu banyak. Jangan ragu-ragu, katanya dalam forum tematik Bako Humas. Apa itu tematik Bako Humas? Oke. Jadi teman-teman tematik Bako Humas, lu nih mesti tanya kepada beliau ya, Ibu Dwi Astuti. Bukan masalah itu, Bu. Kami mengadukan siap, gampang mengadukan. Masalahnya lu proses apa enggak? Gitu. Kami mengadukan Anda memproses atau tidak memproses. Itu yang mesti ditanyakan oleh tim tematik ini. Apakah ada ditanyain? Bagaimana tata caranya? Berapa hari harus dibalas? Berapa hari harus diproses kalau ada pengaduan-pengaduan seperti itu? Ini yang nggak jelas, teman-teman. By the way, untuk Ibu Dwi Astuti, Ibu DA ya, perlu gua sampaikan, gua sudah membuat pengaduan 2 tahun yang lalu. Kepada siapa? Kepada Anda. Oke. Siapa target pengaduan gua? Dwi Astuti. Pernah gua adukan di DJP, di pengaduan DJP. Sampai hari ini sudah 2 tahun tidak diproses, teman-teman ya. 2 tahun lebih bahkan ya. Tidak diproses pengaduan gua terhadap Dwi Astuti sampai hari ini tidak diproses. Bagaimana bisa orang ini mengatakan, "Silakan lu proses, silakan lu laporkan." Ya iya dilaporkan iya, prosesnya bagaimana, Bos? Bagaimana prosesnya? Lu aja gua laporkan nggak diproses, bagaimana lu bisa memastikan yang lain bakal diproses? Aduh. Mohon maaf ya Ibu Dwi ya, mohon maaf nih, Anda ngomong begini harus harus, konsisten dong ya. Jangan sampai orang lain diadukan diproses, tapi lu diadukan nggak diproses, kan begitu. Oke. Ibu Dwi mengatakan, Kemenkeu telah menerapkan skema three lines of defense, mau 3 lines, mau 4 lines, mau 10 lines, terserah, masalahnya pengaduannya diproses apa enggak. Aduh, untuk melakukan pengawasan. Lapisan pertama, menjaga integritas pegawai dengan pengawasan dari pimpinan unit terkait. Ini mah udah nggak usah dibahas lah ya. Siapa yang mau lapisan pertahanan kedua, kayak gini. Pertahanan pertama tuh maksudnya gini, atasan di KPP langsung yang mengawasi anak buahnya. Pertanyaan gua, pernah nggak atasan langsung yang memberi sanksi kepada anak buahnya kalau terbukti ada pelanggaran? Mana ada, mana ada, Bos. Justru atasannya yang nyuruh anak-anak buahnya melanggar aturan. Itu di negeri Wakanda, guys ya. Kalau negeri Indonesia sih enggak ya. Kalau di negeri Wakanda tuh, pemeriksa pajaknya error, kita laporkan, atasannya justru membantu, atasannya justru membackup dari pemeriksa pajak yang error ini. Ya si oknum di-backup oleh raja oknum. Ya sama aja bohong gitu teman-teman ya, sama aja bohong. Jadi level pertama sudah bullshit, nggak mungkin di negeri Wakanda. Oke teman-teman ya. Lapisan lapisan pertahanan kedua, pengawasan dari unit kepatuhan internal yang ada. Jadi unit kepatuhan internal ya, yang ada pada tiap eselon 1 Kementerian Keuangan. Lapisan ketiga adalah pengawasan dari Itjen ya, Inspektorat Jenderal Kemenkeu. Nah, teman-teman, semua ini sudah gue lalui, sudah gue lakukan pengaduannya. Apakah diproses? Jawabannya TIDAK, tidak diproses, teman-temannya, tidak diproses. Kenapa tidak diproses? Kembali lagi pada pertanyaan yang paling penting, bagaimana tata caranya?
Bagaimana proses SOP-nya? Kedua hal ini tidak jelas, teman-teman. Kalau dua hal ini jelas, maka proses ini akan berjalan dengan lancar, gitu ya. Contoh, orang mengadukan tanggal 1. Tanggal 1 diadukan masuk ke sistem, atau masuk ke email, atau masuk ke surat, berapa hari harus sudah ada dimulainya nomor sengketa, atau nomor perkara, atau nomor pengaduan? Berapa hari? Setelah nomor sengketa masuk, berapa hari harus mulai ada, klarifikasi terhadap si pengadu dan klarifikasi terhadap teradu? Berapa hari? Setelah berapa hari ini, kapan berapa hari lagi harus sudah ada investigasi? Setelah berapa hari ini, kapan tanggalnya harus sudah ada keputusan, supaya ada kepastian hukum, ya. Siapa yang salah, siapa yang benar. Apakah pengadunya benar? Kan belum tentu benar ya, pengadu kan kadang-kadang juga salah. Siapa tahu teradunya yang salah, kalau salah kita kasih sanksi. Proses ini namanya adalah tata cara atau SOP. Kedua ini tidak ada di dalam pengaduannya Ibu Dwi Astuti. Halo Bu, bagaimana Bu? Oke, kita baca lagi. Meski sudah ada pertahanan dari internal, dia menjelaskan DJP tetap terbuka menerima aduan apabila masyarakat menemukan indikasi pelanggaran disiplin dan integritas. Menurutnya, aduan dapat disampaikan kepada email pengaduan@pajak.go.id atau kontak center kering pajak. Sudah gua coba, Bu, sudah gua coba di email, nggak dibalas-balas tuh emailnya. Cuman dibalas, "Terima kasih atas email saudara, kami akan meneruskan pengaduan saudara." Buat apa itu email? Buat apa itu orang-orang digaji sekian mahal di situ? Tugasnya nerima email doang. Gua juga bisa terima email, tinggal copy paste, balasan jawaban tinggal dibalas. Aduh aduh. Kemenkeu juga menyediakan aplikasi whistleblowing system. Sudah gua lakukan di Wise Kemenkeu, sudah gua proses. Apabila masyarakat hendak mengadukan pelanggaran pegawai melalui wise.kemenkeu.go.id, silakan teman-teman ya mendaftar di sana. Gua sudah daftar dan sudah melakukan pengaduan. Sampai hari ini nggak diproses. Aduh, hotline 134, jangan harap ada hotline seperti ini bisa dipakai. Selain itu, aduan juga dapat sampaikan melalui Ombudsman Republik Indonesia. Nah, ini masih boleh teman-teman ya, tetapi kan Ombudsman sudah di luar Kemenkeu, sudah di luarnya Ibu Dwi Astuti ini, oke? Dari 46.000 pegawai, kami menyadari pasti ada saja yang mungkin integritasnya masih goyang. Bukan mungkin saja, Bu, sudah gue publish secara terbuka di video-video gua, silakan dinonton video-video gua. Termasuk Anda sudah gue laporkan. Termasuk Dwi Astuti, kepalanya, bosnya dari penyuluhan sudah gua adukan ke pengaduan, tidak diproses sampai hari ini. Oke, Bu Dwi, apa kabar, Bu? Aduh. Oleh karena itu, saya sampaikan, please jangan ragu-ragu adukan saja karena kami harus mengamankan 82% untuk APBN untuk pembangunan Indonesia. Iya Bu, setuju Bu, gua nggak ragu-ragu mengadukan. Pertanyaannya, apakah Anda ragu-ragu memproses pengaduan masyarakat? Itu yang mesti diproses. Apakah Anda ragu-ragu untuk memproses pengaduan masyarakat? Oke, dimulai dari mana? Dimulai dari pengaduan gua kepada Ibu Dwi Astuti. Aduh, Ibu Dwi Astuti yang terhormat, bagaimana kabarnya, Bu? Jadi kisahnya teman-teman, gue nggak pernah buka ya, kasus pengaduan ini ke publik. Kalau gue buka bisa heboh satu Indonesia. Oke, termasuk yang rekaman-rekamannya. Oke, aduh aduh. Jadi, eee pengaduan sih oke, Ibu Dwi Astuti ya, pengaduan sih oke. Masalahnya elu proses apa tidak memproses pengaduan orang ya. Buat apa kita mengadukan, capek-capek bikin pengaduan kalau tidak diproses ya. Bukannya diproses, justru kita dihantam oleh si oknum itu ya. Ini di negeri Wakanda gitu ya. Bukannya kita diproses pengaduannya, justru kita yang mengadu dihantam oleh si oknum ini gitu ya. Itu di negeri Wakanda ya teman-teman ya. Gitu loh. Bagaimana Ibu Dwi, bagaimana? Ya, lu bilang silakan diadukan, oke diadukan. Setelah diadukan bagaimana prosesnya? Bagaimana SOP-nya? Coba deh Ibu Dwi Astuti kasih kami janji. Kalau ada masyarakat yang mengadukan, kami akan proses dalam 7 kali 24 jam. Pasti sudah ada hasilnya. Gue yakin Indonesia beres, Bu. Yakin, Bu. Indonesia langsung beres kalau Anda memberikan janji seperti itu.
7 kali 24 jam ada pengaduan, kami pasti bereskan. Bereskan tuh maksudnya bukan berarti pasti kami salahin pegawai kami, tidak. Bisa aja pengadu yang salah, bisa aja teradu yang salah. Intinya kami memberikan solusi dalam 7 kali 24 jam. Indonesia pasti selesai, urusannya pasti beres. Ada nggak SOP seperti itu, Bu Dwi Astuti? Ya, berani nggak lu? Berani nggak jeruk makan jeruk? Berani nggak? Jangan-jangan lu diturunkan sama anak gua lu nanti kalau sampai sampai diadukan. Bercanda bercanda, Bu, ya, bercanda, Bu, ya. Oke. Jadi pertanyaannya adalah Ibu Dwi Astuti berani nggak memproses anak buah Anda yang bermasalah? Diadukan oke, berani nggak lu proses? Oke. Nah, sekarang bagaimana untuk menjamin proses ini menjadi berjalan dengan benar? Cuma ada satu kata kuncinya, transparansi. Oke. Ibu Dwi Astuti, beranikah Anda menjadi transparan? Beranikah Anda tidak bersembunyi di ruang gelap ketika menyelesaikan masalah? Beranikah Anda membuka untuk umum ketika ada masalah sehubungan dengan pejabat-pejabat anak buah Anda itu? Berani nggak? Ya, semua proses dari pengaduan ini kita buka secara transparan, terbuka untuk umum supaya masyarakat juga bisa melihat, ya, supaya kami-kami ini, orang-orang bodoh kayak kami ini juga tahu ucapan lu itu nggak cuma omong kosong, nggak cuma lip service, tetapi betul mau dilaksanakan, ya. Dimulai dari mana? Dimulai dari pengaduan gue kepada saudara Dwi Astuti, silakan diproses. Diproses itu bukan berarti gua betul ya, bukan berarti lu salah, enggak. Bukan berarti si pejabatnya pasti salah, enggak. Tetapi diproses itu maksudnya diproses. Pengaduan diterima, diproses. Teradunya dipanggil, pengadunya dipanggil, ditanya masalahnya apa, kemudian dikasih solusi. Kemudian SOP-nya bagaimana? SOP-nya bagaimana? Berapa hari mesti apa yang terjadi? Berapa hari mesti apa yang terjadi? Sampai keputusannya diputuskan. Supaya apa? Supaya ada kepastian hukum. Jangan sampai orang dipersalahkan, diadukan, terus jadi nyangkut nih pengaduan ini, jangan begitu. Kan si pegawai juga butuh kepastian hukum ya. Jangan seperti kasus gua, udah gua adukan, capek-capek, nggak diproses. Kenapa nggak diproses? Ya dia bosnya, dia bosnya pengaduan gimana mau diproses? Masa juru makan jeruk? Nah gitu loh ya, Bu Dwi Astuti. Jadi, jangan cuma ngomong doang, Bu, ya. Coba coba dong prosesnya itu betul-betul diproses gitu ya. Lu ngomong doang di seminar-seminar itu hanyalah formalitas gitu ya. Jangan sampai formalitas ini diketawain sama orang-orang ya. Jangan sampai diketawain oleh masyarakat. Ah, lu ngomong doang, lu sendiri diadukan nggak diproses gitu ya. Oke, gitu Bu ya. Oke. Nah, jadi semoga ya negara ini bisa lebih baik, semoga Ibu Dewi Astuti mendengar video ini ya, supaya Anda itu nggak cuma lip service, tetapi betul-betul mempraktekkan apa yang Anda ucapkan. Itulah integritas, oke? Mempraktekkan, melaksanakan apa yang diucapkan oleh mulut, itu integritas Bu, oke? Semoga terbantu. Sampai jumpa lagi.